Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan sekalian, di sini saya akan membagi trik bagaimana cara membuat tempat akses point agar terlihat rapi dan kabelnya tidak acak-acakan bila kita pasang di permukaan dinding atau tembok. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah multiplex dan kayu ring. Jadi kayu ringnya kita potong-potong, dan papan multiplexnya atau triplex yang tebal itu kita ukur terlebih dahulu dengan alat akses point, terlebih dahulu dengan konverter kabel fiber optik. Kemudian multiplexnya kita pasangkan dengan ring yang sudah kita potong-potong, kemudian kita kancing dengan baut sekrup. Dan rak atau tempat akses point ini kita buat secara sederhana saja dengan bentuk segi empat agar mudah kita nanti memasang dan melakukan maintenance jika terjadi kerusakan pada media converter atau adaptornya. Jadi pada permukaan ring-ringnya kita kancing dari samping agar tidak goyah. Kita kancing dengan baut sekrup yang lebih panjang. Jadi pada permukaan multiplex ini kita pasangkan sekrup sesuai dengan kebutuhan agar saling mengait antara ring dan multiplex. Di sini saya pasang, ada setiap ringnya saya pasang 3 buah sekrup agar kuat mengancing. Nah, setelah selesai kita kancing semua, jadi kita amplas lagi pada pinggir-pinggirnya agar permukaannya lebih rata pada area pinggir. Kita amplas menggunakan gerinda dengan mata amplas nomor 80. Jadi kita rapikan
dengan menggunakan gerinda amplas. Di sini kita meletakkan, karena pada sebelumnya kita ukur dulu seperti ini, barulah kita potong multiplexnya. Jadi seperti ini awalnya kita mendesain, kemudian multiplexnya kita potong sesuai dengan ukuran konverter jika terpasang dan akses point terpasang. Kemudian kita memasang lagi stop kontaknya, jadi kita ukur terlebih dahulu agar pada lubang stop kontak nanti tidak bertemu pada ring yang ada di bawah. Konverternya juga kita ukur, letaknya kita tandai dengan pensil. Stop kontak juga kita beri tanda agar mudah pada pemasangannya, nanti tidak bergeser dari tempat yang kita sudah set terlebih dahulu. Nah, di sini kita bor nanti untuk tempat konverternya sebagai pengikat. Kita menggunakan nanti kabel tis untuk mengikat konverter agar tidak jatuh, karena konverter ini tidak mempunyai soket atau tempat menggantung. Ya, mungkin teman-teman yang punya ide kreasi lain silahkan. Kalau sini saya cuma mencontohkan menggunakan kabel tis, dan stop kontak ini saya pasang, jadi saya set agar mudah tidak bergerak. Kemudian saya tandai, jadi di situ nanti saya bor. Sini kita pasang untuk stop kontak yang kedua, beri tanda, kemudian nanti kita bor. Dan kita kancing menggunakan baut sekrup. Kita tandai dulu, kemudian kita bor.
Jadi stop kontak ini kita pasang sesuai dengan kebutuhan posisi adaptor nanti. Adaptor, jika kita menggunakan adaptor yang untuk konverter yang segi 4, ya kita sesuaikan dengan kondisinya, apakah kita mau posisi vertikal atau horizontal, tergantung dari keinginan kita. Di sini saya memposisikan stop kontaknya untuk adaptor konverternya vertikal. Di sini saya tandai untuk membuat jalur kabel yang masuk dari sumber listrik. Ini saya tandai untuk jalur sumber listrik. Kemudian kita bor. Nah, ini salah satu trik bagaimana cara kita mengukur lubang soket atau tempat baut menempel nanti pada akses point. Jadi saya menggunakan berupa lakban kertas atau isolasi kertas. Jadi saya tandai pada lubangnya agar saya tidak repot mengukur. Kemudian saya tempelkan pada papan multiplexnya, dan saya tandai jalurnya agar lurus, tidak nanti pada terpasang akses pointnya tidak miring. Untuk lebih meyakinkan, kita ukur dengan mistar agar posisi betul-betul menjadi rata. Kemudian kita bor sebagai tempat baut atau sekrup untuk akses point menempel. Jadi di sini sekrupnya kita pasang saja untuk sementara. Untuk mengukur akses pointnya bila terpasang pada papan multiplexnya. Kemudian kita pasang lagi adaptornya. Nah, pada permukaan multiplex nanti kita lihat jalur adaptor kabelnya kita mau arahkan kemana. Jadi kita bor lagi nanti di multiplexnya sebagai jalur kabel-kabel yang masuk pada port-port akses point maupun pada port konverternya. Jadi saya menggunakan mata bor yang besar untuk membuat jalur kabel LAN yang dari konverter menuju akses point. Di sini posisi saya balik supaya permukaan pada belakangnya tidak biar permukaannya lebih rapi. Dan kita tes dulu kabelannya masuk dengan pas. Selanjutnya kita akan pastikan
bahwa betul-betul kabelan sudah alur kabelan sudah sejajar dengan akses point dan konverter fiber optiknya. Selanjutnya kita ukur. Di sini ada soket power untuk adaptor untuk akses pointnya. Kita ukur terlebih dahulu, kemudian kita bor menggunakan mata bor yang lebih kecil daripada kabelan. Ini ada beberapa titik atau lubang untuk jalur adaptor. Nah, ini yang saya bilang tadi, jangan terlalu jauh karena nanti posisinya bisa mengenai pada ring. Jadi kita sesuaikan. Setelah kita ukur sudah pas, jadi jalur adaptor nanti kabelnya berada di belakang multiplex biar pada tampilan permukaan lebih rapi. Setelah selesai semua yang kita bor, selanjutnya kita haluskan permukaannya nanti dengan menggunakan dempul kayu atau dempul untuk triplex. Namun sebelumnya kita akan membuka semua sekrup yang terpasang pada permukaan multiplex untuk akses pointnya maupun stop kontak. Nah, kita di sini ngebor untuk jalur kabel power atau kabel untuk adaptornya nanti, kabel untuk stop kontak. Saat kita pasang nanti dinding, di sini kita buat jalur untuk kabel dari sumber listrik. Sini kita ukur lagi engkong untuk pemasangan engsel. Jadi engsel ini lagi nanti yang menempel pada permukaan dinding tembok atau papan, tergantung nanti kita mau pasang tempat akses point ini di mana. Jadi saya menggunakan engsel. Sebelumnya kita ukur terlebih dahulu. Di sini saya cuma menggunakan 4 buah sekrup, namun 2 sekrup panjang dan 2 sekrup yang agak pendek.
Jadi ada 2 sekrup yang panjang dan 2 sekrup yang pendek. Nanti saya pakai untuk mengunci engsel. Setelah selesai engsel terpasang, selanjutnya saya akan mendempul permukaan yang bolong-bolong pada multiplexnya. Di sini saya menggunakan dempul kayu. Untuk menutupi lubang-lubang pada permukaan multiplexnya. Sini juga saya akan memberikan dempul pada baut yang terpasang pada ring biar permukaannya lebih rapi. Dan yang kita habis bor tadi kita bersihkan menggunakan obeng agar jalur sekrup atau tempat-tempat yang kita sudah pasang sekrup dan untuk kabel tis nanti mudah kita pasang yang sudah tertutupi oleh dempul pada permukaan multiplex. Setelah dempulnya kering, selanjutnya kita ratakan kembali menggunakan gerinda amplas. Jadi semua permukaan multiplex yang sudah kita dempul tadi kita perhalus lagi menggunakan gerinda amplas biar lebih rapi. Setelah selesai, kita akan persiapkan untuk dicat. Nah, di sini saya tidak akan mengambil gambar untuk pengecetan. Jadi saya menggunakan cat pernis biasa yang bening. Kemudian inilah tampilannya setelah saya cat. Selanjutnya kita pasang semua sekrup yang sudah kita set sebelumnya untuk akses poin, stop kontak,
pasang konverternya, mengikatnya dengan menggunakan kabel TIS. Karena konverter ini tidak mempunyai lubang atau apa yang bisa kita pakai untuk menempelkan di dinding, jadi di sini saya mengikatnya menggunakan kabel TIS. Agar dalam maintenance nanti tinggal kabel TIS-nya yang saya ganti dengan konverternya jika konverternya mengalami masalah atau rusak. Kabel TIS-nya tinggal kita kencangkan. Konverter EVO-nya sudah selesai kita ikat. Kemudian kita pasang kabel LAN dari konverter menuju access point. Pada bagian belakang kita ikat kabel LAN-nya biar lebih rapi. Kita hubungkan ke konverter. Jadi nanti untuk posisi anten kita atur sesuai dengan keinginan. Jadi nanti masuk pada lubang, keluar di situ untuk power access point. Dari sini adaptor konverter masuk pada lubang satunya, kemudian dia keluar di sini untuk masuk ke soket adaptor pada konverter. Ini untuk kabel jalur stop kontak. Seperti inilah tampilannya teman-teman setelah selesai saya pasang semuanya. Maka seperti inilah penampilan access point, tempat access point dan konverter biar lebih rapi dan kabelnya tidak acak-acakan. Jadi tinggal pasang konektor FO-nya, nanti kemudian kita rapikan. Jadi tempat access point ini kita tempel di dinding maupun di papan. Selamat berkreasi teman-teman. Terima kasih.